Ya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Beginning After the End. Tidak seperti Virion dan yang lainnya, Arthur mengetahui cerita terkait Agrona dan juga klannya berkat informasi yang diberikan oleh Lord Winsome. Dan ia juga tahu bagaimana Agrona membuat eksperimen untuk menciptakan makhluk kawin silang dari bangsa Ashura. Lalu jika demikian, mungkin saja sebagian besar musuh yang sedang menuju ke pantai menggunakan kapal merupakan makhluk-makhluk eksperimen, yang artinya jika mereka berhasil menguasai daratan, itu akan bisa menjadi bencana. Karena Agrona pasti akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengembangbiakkan ras campuran untuk menjadikan mereka pasukan untuk menyerang Epeutus. Lalu tiba-tiba seseorang pun masuk ke dalam ruangan Arthur. Sontak itu membuatnya terkejut dan ternyata itu adalah Lord Aldir. Dan Arthur pun bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau tidak bersama para dewan?" Lalu Aldir pun menjawab, "Arthur, aku membutuhkan bantuanmu." Lalu Arthur pun kembali berkata, "Bantuan apa yang kau maksud?" Dan Aldir pun kembali menjelaskan, "Aku ingin kau juga ikut serta dalam memberikan saran ataupun nasihat dalam peperangan ini. Sebelumnya aku tidak paham kenapa Lord Indrat memberikanmu tugas seperti itu. Tapi setelah mendengar pidatomu sebelumnya, aku akhirnya paham maksud dari perkataan Lord Indrat." Nah, di sini tentunya Arthur masih bingung mengapa mereka, terutama Lord Indrat, menginginkan nasihat dari seorang bocah. Mungkin Virion dan beberapa orang akan menerima nasihat tersebut, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Lalu Indrat pun berkata, "Tenang saja, itu semua akan menjadi masalahku. Yang terpenting adalah kau hanya perlu mengutarakan beberapa pendapat terkait dengan peperangan di masa mendatang." Nah, pada intinya Lord Indrat di sini menginginkan Arthur tidak hanya sebagai pedang saja, akan tetapi ia juga ingin Arthur berpartisipasi dalam penyusunan rencana. Karena nampaknya Lord Indrat mengetahui potensi yang dimiliki oleh Arthur, tidak hanya dalam peperangan saja. Dan Aldir kembali berkata, "Oh ya, aku juga memiliki tugas khusus untukmu." Nah, pada poin ini intinya Arthur nanti diikut sertakan dalam perkumpulan dengan dewan untuk membahas peperangan. Setelah menjelaskan beberapa hal, Aldir pun berencana untuk kembali kepada pertemuan para dewan. Tapi sebelumnya Arthur bertanya, "Oh ya, ada satu hal yang membuatku penasaran. 2 tombak yang sebelumnya tidak hadir dalam pertemuan. Apakah kau membunuhnya?" Lalu Aldir pun menjawab, "Bahkan jika itu aku tidak akan membunuh mereka segampang itu. Mencari penerus tombak bukanlah hal yang mudah, tidak seperti anggota dewan. Karena kau menyinggungnya di sini, hal tersebut juga akan aku bahas dalam rapat dewan. Dan apakah kau memiliki ide?" Dan Arthur pun mulai berpikir, lalu ia pun tersenyum. "Ya, nampaknya aku memikirkan beberapa hal yang bagus." Beberapa saat kemudian, akhirnya Arthur pun mendapat tugas pertamanya, yaitu ia diperintahkan untuk membantu camp di mana pasukan Alakria kemungkinan akan muncul. Sylvie dan juga Arthur pun datang ke sana tanpa pemberitahuan resmi, yang artinya semua orang tidak tahu jika Jenderal Arthur datang berkunjung atau memberikan bantuan. Arthur pun mulai berjalan di sekeliling camp. Ia pun melihat sosok wanita yang sedang memasak. Lalu ia juga tertarik dengan pertarungan sparring antara seseorang bernama Jonah dan juga Cedric. Arthur terlihat nampak tertarik karena salah satu di antara mereka merupakan ras campuran, dan itu mengingatkannya kepada sosok yang paling ia benci, yaitu Lucas. Dan setelah menonton sejenak, Sylvie pun menyarankan Arthur untuk memberitahukan kedatangannya kepada kapten di camp tersebut.
Lalu Arthur pun menyetujuinya. Sesampainya di depan tenda, ada beberapa penjaga. Arthur pun bertanya, apakah ini tenda milik kapten? Pada awalnya tentu saja para penjaga merasa curiga kenapa ada seorang bocah yang bertanya. Tapi saat Arthur memperlihatkan medali, keduanya pun langsung terkejut dan berkata, "Oh, maafkan kami jenderal, tapi nampaknya Arthur tidak ingin kedatangannya membuat heboh. Oleh sebab itulah para penjaga diminta untuk merahasiakan kedatangannya." Lalu Arthur pun mulai memasuki tenda tersebut. Dan ia pun mulai merasakan kehangatan karena memang di luar tenda suasananya sangatlah dingin. Lalu Arthur pun mulai melihat sosok yang sangat familiar. Dia adalah Profesor Glory, salah satu profesor yang pernah mengajar Arthur di akademi. Mengetahui kedatangan Arthur, Profesor Glory pun langsung menyambutnya. "Oh, Jenderal Arthur, apa yang kau lakukan di sini?" Lalu Arthur pun menanggapinya, "Tolong panggil saja aku Arthur." Dan Profesor Glory pun menanggapinya, "Kalau begitu, panggil saja aku Vanessa. Lagi pula aku sudah tidak menjadi profesormu lagi." Nah, di sini mereka berdua sempat sedikit bernostalgia hingga akhirnya Arthur pun menanyakan kondisi para prajurit yang dipimpin oleh Profesor Glory. Ia pun menjelaskan setidaknya ada 3.000 prajurit, di mana di antaranya ada penyihir dan juga augmenter. Arthur juga bertanya, bukankah seharusnya ada 2 kapten di sini? Dan Vanessa atau Profesor Glory pun menjelaskan jika 1 kapten lagi sedang berada di sisi lainnya. Jika mau, ia akan mengirimkannya sebuah transmisi. Tapi Arthur berkata, "Tidak perlu. Aku ingin sedikit bersenang-senang terlebih dahulu." Nah, di sini Profesor Glory juga sudah mengetahui bagaimana rencana Arthur untuk para prajurit Alakria yang akan mendarat. Ia bahkan terkejut dan sangat terpesona dengan rencana Arthur tersebut. Profesor Glory juga meminta Arthur untuk memberikan beberapa pidato kepada para prajurit agar mereka lebih bersemangat. Tapi sayangnya Arthur berkata, "Tidak perlu, aku akan berpidato nanti jika salah satu kapten lainnya telah kembali. Sekarang ia ingin bersenang-senang." Lalu Arthur juga bertanya, apakah ada yang mengetahui keberadaannya di sini? Dan Profesor pun menjawab jika tidak mungkin ada yang tahu. Apalagi melihat pakaian dan juga kondisi Arthur saat ini, mereka pasti mengira jika Arthur adalah rekrutan baru. Dan tentu saja itu membuat Arthur jadi lebih bersemangat. Saat itulah Profesor Vanessa atau Profesor Glory sedikit khawatir. Ia pun bertanya, "Jadi apa yang ingin kau lakukan?" Dan Arthur pun menjawab, "Apalagi aku ingin mengetes bagaimana kemampuan para prajurit di sini." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan kelanjutan dari novel Beginning After the End. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye bye.